Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel AI tutorial. Ya, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai conditional statement pada Python. Di sini ada link untuk YouTube saya. Kemudian kita mulai ke materinya. Pertama kita review dulu ya, untuk tipe data. Harusnya kalian sudah cukup tahu dan familiar tentang tipe data yang sudah sempat dibahas ya. Itu ada integer untuk whole numbers seperti 3, 300, dan 200. Kemudian ada floating point untuk menyimpan angka berkorma, yaitu dan juga ada string untuk kalimat ya, kalimat seperti hello, semi, terus angka, kemudian ada tanda petiknya, petik 2 atau petik 1 itu string ya. Nah, di sini di conditional statement itu kita akan fokus ke tipe data boolean ya. Dimana boolean itu adalah sebuah tipe data yang memiliki logic value sendiri, terdiri dari true atau false, benar atau salah. Lanjutkan. Di sini ada beberapa comparison operator dalam penggunaan bahasa Python ya. Ada lebih besar, kurang dari, kemudian lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Yang di sini ada sama dengan, biasa kita disebut dengan equal, contohnya 16 sama dengan 16. Kemudian ada not equal, ya tulisannya itu tanda seru, kemudian sama dengan, contohnya 5 tidak sama dengan 2. Dan tiap kita menggunakan comparison operator akan menghasilkan true atau false ya. Untuk example ini semuanya itu bernilai true ya. Namun jika kita ubah tandanya 9 kurang dari 5, berarti hasilnya menjadi false gitu ya. Ini ada contohnya. Contoh di sini ada variabel x sama dengan 5, variabel y sama dengan 10. Kita coba cetak atau print ya, x lebih besar dari y, kemudian kita print x lebih kecil atau kurang dari y, maka akan menghasilkan false. Untuk x nya itu 5 lebih besar dari y, berarti ini salah ya, jadi false. Kemudian yang kedua itu x lebih kurang dari y, itu benar ya, true. Kita coba langsung ke Google Colab saja ya. Seperti biasa, kita masuk ke browser terlebih dahulu, kemudian ketikkan Google Colab, kita pilih Google Colab-nya, dibuka. Ya, di sini ini ada yang pernah kita buat, kemudian kita pilih notebook baru, atau bisa melalui file kemudian notebook baru ya. Kita pilih ini aja, notebook baru. Di sini langsung kita mulai aja. Jangan lupa diganti namanya ya. Seperti biasa di sini nama. Tugasnya kita sedang membahas kondisional, berarti di sini. Dan kita coba di sini contohnya kita mempunyai variabel x sama dengan 5, kemudian y sama dengan 10. Kita coba print, buka kurung, x lebih besar dari y, dan kita running. Nah, ini hasilnya tadi false. Kemudian coba kita balikan. Di sini print x lebih kecil atau kurang dari y. Ini maka akan kita running. Jadi benar ya, x kurang dari y. Itu nilainya berarti benar. Ya, kita kembali lagi ke materi ya. Kembali ke materi. Nah, ini tadi contohnya
misalkan ini yang tadi, kemudian misalkan sama dengan X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Misalkan di print X lebih besar sama dengan Y, kemudian misalkan kita cetak X kurang sama dengan Y, itu hasilnya akan false dan true. Kita coba yang equal dan not equal ini ya. Kita masuk lagi ke Google Colab. Di sini aja, ini kita gunakan Ctrl plus garis miring atau diberi tanda depannya pagar ya. Di sini kita gunakan yang equal dulu. Print X not equal, tidak sama dengan Y. Kita running. Ya, ini hasilnya. Jadi X sama dengan Y. Tidak ya, karena X itu 5, Y-nya 10, jadi false. Kemudian X tidak sama dengan Y. 5 tidak sama dengan 10, itu benar ya. Jadi hasilnya true. Selanjutnya kita kemati lagi ya. Nah, di sini kita juga punya logical operators. Ada AND, OR, dan NOT. Untuk AND, dia akan bernilai true jika both expression are true. Jika kedua kondisinya adalah true. Jadi, jika kondisinya itu dua-duanya true. Contohnya, 10 lebih besar sama dengan 10. Ini nilainya true. AND 4 tidak sama dengan 5, ini juga nilainya true, maka akan menghasilkan true ya. Jadi harus kondisinya dua-duanya true, itu baru benar. Yang kedua OR, jika waktu tadi n itu harus kedua kondisinya bernilai benar baru benar atau true, jika menggunakan OR, one of the expression is true. Jadi cukup satu kondisi saja yang bernilai true gitu ya. Kalau misalkan salah satu sudah benar, itu langsung nilainya benar. Tapi kalau misalkan keduanya benar, itu juga nilainya pasti benar. Contohnya 3 sama dengan 5. Ini salah ya, karena 3 itu tidak sama dengan 5. Jadi ini salah, false. Kemudian OR 7 lebih besar dari 5. Ini benar ya, true ya. Jadi kalau misalkan di OR ini cukup satu expression saja yang true, walaupun satunya itu salah. Jika kita gabungkan menggunakan statement OR, maka satu baris ini bernilai true. Jadi ingat ya, untuk N ini kedua kondisinya itu harus benar, baru akan menghasilkan true. Kalau misalkan salah satu saja salah, itu langsung false. Nah, kemudian kalau misalkan OR, jika salah satu bernilai true, itu akan menghasilkan langsung true. Kalau not, itu akan mereverse resultnya. Jadi misalkan 5 lebih dari 8, ini nilainya false. Jika tapi kita menggunakan not, menjadi not false menjadi true hasilnya. Jadi kebalikannya gitu ya. Nah, biar lebih jelas kita langsung masuk ke codingannya aja. Di sini misalkan kita tambah kode dulu, bahwa X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan 10. Nah, kita coba di sini print ini hasilnya false ya. Kemudian kalau misalkan kita beri not di sini, not terus 2. Nah, ini sama saja, ini tadinya false jadi not false. Jadi harusnya nilainya true karena dinegasikan ya. Kita running. Ya, ini hasilnya jadi true ya. Kita contoh misalkan di sini nilainya ada nilai Z sama dengan 11. Nah, ini kita beri tanda pagar dulu, kemudian kita print.
kita punya satu kondisi X, kita menggunakan N, seperti itu ya. Kita jabarkan terlebih dahulu ya. Itu sama dengan kan ya 5, nilai 5 berarti X itu lebih besar dari nilai Y, itu nilai Y itu 10 ya. Ini hasilnya true, benar ya. Kemudian kondisi kedua sama dengan Y nya 10, kemudian lebih besar dari Z, Z itu 15, sama dengan, ini salah ya, false. Ini hasilnya false. Jadi kalau kita running, ini hasilnya pasti false ya, karena kita menggunakan N itu hanya akan bernilai true jika kedua statementnya itu bernilai true. Ini statement 1, ini statement 2 itu ada false-nya ya, jadi pasti hasilnya akan menjadi false. Kalau misalkan kita ganti menjadi OR gitu ya, misalkan kita mengganti menjadi OR, kemudian kita coba jalankan ya, hasilnya akan true. Jadi kalau misalkan menggunakan OR, walaupun statement kedua ini nilainya false, itu sudah bisa menghasilkan true, karena OR itu cukup hanya satu statement yang bernilai true saja, jadi hasilnya akan true. Ini itu cara untuk menggunakan logical operator, itu ada not, or, dan and ya. Nah, jadi kalau misalkan not itu seperti negasi gitu. Jadi misalkan not hasilnya false menjadi true, kemudian kalau and itu kondisinya statementnya itu harus dua-duanya bernilai true baru akan true. Kemudian kalau or itu statementnya bisa salah satu saja yang bernilai true, maka dia akan langsung menjadi true. Kita lanjut lagi ke materi. Nah, ini contohnya di sini yang tadi kita buat. Di sini X kurang dari Y itu benar. Kemudian N, Y lebih besar dari Z, Y lebih besar dari Z itu false ya, menjadi false karena di sini menggunakan N. Kalau N itu kedua statement ini harus bernilai true baru akan menjadi true. Kalau jika salah satunya ada yang false, itu langsung berubah menjadi false. Kemudian yang kedua di sini X kurang dari Y, kemudian OR Y lebih dari Z. Di sini bernilai true, di sini bernilai false. Jika salah satu statementnya ada yang true, itu langsung menjadi true ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang if, elif, and else. Nah, di sini ada contohnya. Kita ada punya dua variabel A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 5. Kemudian kita ada statement nih, if atau jika A tidak sama dengan B, titik 2, kemudian print A tidak sama dengan B. Oke, sintaknya itu if, kemudian kondisinya apa, beri titik 2, jangan lupa ya. Baru kita tab di sini. Statement print ini hanya akan dijalankan jika dan hanya jika kondisinya bernilai true ya. Kita langsung coba contohin. Di sini kayak tadi punya dua variabel ya, X sama dengan 10, Y sama dengan 15. Kita bilang jika if X sama dengan Y, nilai X sama dengan Y, maka print X sama dengan Y. Coba kita print ya. Nah, di sini nggak muncul apa-apa ini, nggak muncul hasilnya, karena akan muncul hasilnya jika kondisinya itu atau statementnya itu benar. Sedangkan di sini X itu tidak sama dengan Y ya. Di sini cuma ini statementnya itu X sama dengan Y, itu salah ya, false. Karena false jadi tidak
tercetak atau tidak terprint ya. Kemudian ini false ya. Jika X kurang dari Y titik 2A, maka print X kurang dari Y. Itu ya. Ya, kita jalankan. Nah, ini karena kondisinya atau statementnya itu true, X kurang dari Y 10 kurang dari 5 itu true, maka akan nge-print X kurang dari Y. Jadi yang pertama itu kondisinya false, itu tidak dijalankan, sedangkan yang kedua itu nilainya true, jadi dijalankan gitu ya. Nah, ini ada jaraknya ya, menggunakan tab ya, karena di Python itu agak sensitif ya. Kalau nggak pakai tab di sini itu biasanya akan error gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Kita misalkan mempunyai di sini variabel A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 5. Di sini jika maka print ini. Jika nilainya ini nantinya false, ada kondisi baru. Jika ini menggunakan else ya. Ya, di sini jika statement pertama itu benar, akan menjalankan ini. Jadi jika variabel A lebih besar dari 10, itu akan menghasilkan ini. Tapi jika salah, akan nge-print yang ini gitu ya. Kita jalankan. Invalid syntax, ini ada error. Di sininya kurang tanda titik 2 ya. Lalu kita jalankan. Nah, di sini kondisinya benar ya. Jadi A lebih besar dari B gitu ya. Jadi ini ada dua kondisi. Jika kondisinya true, maka print ini. Jika kondisinya false, maka jalankan yang ini. Ya, kita coba. Di sini nilainya true, jadi print yang ini ya. Coba kita ditambah dengan nilai, misalkan ini diganti 15, sekarang 20. Ini ada nih variabel C 20. Di sini ada kondisi misalkan A lebih besar, print lebih besar ini ya. Kemudian kemungkinan kedua itu print A tidak lebih besar dari B. Sedangkan kondisi di sini A itu 10 itu tidak lebih besar ya dari B. Ini berarti false. Berarti kalau misalkan kondisi atau statementnya false, itu tidak dijalankan. Maka yang akan dijalankan berarti yang ini ya. Jika di sini false, berarti jalankan yang print A tidak lebih besar dari B. Coba kita print ya. A tidak lebih besar dari B ya. Ini hasilnya yang di print yang statement yang ini yang true ya. Misalkan saya rubah kalinya di sini jadi 30. Maka yang akan dijalankan baris ke-6 pastinya. Nah, baris ke-6 ya yang akan dijalankan karena A lebih besar dari B ya. Jadi ini kondisinya itu benar. Kalau benar langsung print yang ini. Gitu ya. Kemudian coba kita tambahkan, misalkan di sini buka kurung, gunakan yang N tadi ya. Di sini N, sini C kurang dari Y.
Ya, di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu A lebih besar dari B, yang 30 lebih besar dari 15 itu benar ya. Kemudian menggunakan N, C lebih kecil dari B. Coba kalau di sini C 20 lebih kecil dari 15 ya. Berarti ini false ya. Maka kondisinya akan menjadi yang ini ya. Karena kalau misalkan kondisi di yang pertama itu false, maka yang akan di print yang kedua, A tidak lebih besar dari B gitu ya. Ini tadi kita udah coba yang kondisi ini ya, yang menggunakan if else. Ini menggunakan yang N ya, tadi yang barusan kita coba. Kemudian kita contoh ketiga. Di sini ada variabel A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 5. Nah, kalau tadi kita contohnya cuman ada dua kondisi, sekarang kita punya tiga kondisi ini. Di sini ada if jika A lebih besar dari B, maka print A lebih besar dari B. Kemudian elif itu singkatan dari else. If itu jadi elif ya. A sama dengan B titik 2, maka print A sama dengan B. Kemudian else ini dijalankan jika kondisi di atasnya tidak dijalankan ya, kedua kondisi di atasnya tidak dijalankan. Else print B lebih besar dari A. Di sini ada contohnya. Kita akan coba ke coding ya. Ini kita tambah kode. Di sini contoh kita mempunyai variabel x sama dengan 30, kemudian y sama dengan 15. Selanjutnya ada variabel z sama dengan 20 ya. Ya, di sini pertama kita akan punya kondisi misalkan jika if bisa pakai kurung atau tidak itu bisa ya dua-duanya. Jika x di sini lebih besar dari y dan titik 2, maka print kemudian kita yang kedua itu else if. Ya berarti else if itu kita singkat menjadi elif. Elif sini jika elif kondisinya x lebih kecil dari y titik 2, print punya statement lagi, elif lagi bisa ya. Elif itu bisa ditambah beberapa kali ya. Kita pakai elif lagi, misalkan di sini z lebih besar dari y titik 2, maka print kemudian kita buat else. Nah, else ini akan dijalankan atau di print jika kondisi statement di atasnya bernilai false gitu ya. Jadi di sini kita print coba kita print atau kita jalankan, kita running. Nah, di sini x lebih besar dari y. Sini x lebih besar dari y. X 30, y 15. Jadi karena statementnya itu sudah benar di sini, ya, maka yang akan dijalankan langsung yang di atas gitu ya. Nggak lanjut ke bawah karena ini nilainya true. Jadi dia langsung menjalankan baris yang ini. Nah, coba kalau misalkan yang baris ini, nah jika kita ingin memunculkan yang ini, berarti kondisinya yang ini harus salah semua ya, atau false gitu ya. Coba kita ganti, misalkan di sini kondisinya jadi false. Nah, ini pasti jadi false ya.
karena 30 sama dengan Y itu salah ya. Kemudian misalkan yang ini X 30 itu lebih kecil dibanding Y. Nah, itu ini juga salah. Ini sudah salah statementnya ya. Dan yang ketiga, Z lebih besar sama Y. Z 20, ininya Y 15. Berarti ini true ya. Kita jadikan false. Ini false. Ya, misalkan seperti ini. Jadi kondisinya kan di sini false semua ya, maka akan dijalankan yang ini. Coba kita running. Ya, kondisi di atas semuanya bernilai false. Nah, jadi else yang ini akan dijalankan jika kondisi yang di atasnya bernilai false. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih ini untuk conditional statement di program Python ya. Nah, coba kita lanjutkan lagi ke materi. Oke, mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sampai sini. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih.